Kemarin, publik baru saja dihebohkan dengan aksi Rasman Arif Nasution di kedai kopi Joni. Sempat ditolak menggelar konferensi pers di kedai kopi tersebut, tapi Rasman memilih menerobos masuk dan tetap jalani konferensi pers. Momen ini sampai juga di telinga Hotman Paris Hutapea yang juga menjadi rival Rasman. Lantas seperti apa tanggapan Hotman yang sedang berada di Singapura tentang kehebohan aksi Rasman yang terjadi di kedai kopi Joni kemarin? Dan seperti apa Rasman yang menganggap dia telah mengkau Hotman lantaran berhasil preskon di sarang Hotman, yakni kedai kopi Joni? Di sisi lain, kemarin, Senin 20 Juni 2022, Hotman Paris kembali mendapat serangan bertubi-tubi seperti salah satunya dari Forum Batak Intelektual atau FBI yang diketahui menggelar aksi demo di depan kantor Komnas Perempuan hingga di Kejaksaan Tinggi dengan maksud ingin melaporkan Hotman Paris atas dugaan konten asusila. Melihat dirinya yang didemo oleh FBI hingga membawa rombongan sebanyak 50 orang. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris? Dan bagaimana pula Rasman yang menantang para lawan-lawannya seperti Hotman Paris, Uya Kuya, Denis Karyesta, Richard Lee, hingga Farhad Abbas untuk berbaris menghadapinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin tinggi pohon, semakin kuat pula angin berhembus. Agaknya itulah yang sedang dialami Hotman Paris. Menjadi pengacara kondang yang tajir melintir, hingga tak hanya sukses menangani kasus-kasus di tanah air, namun juga kasus di luar negeri. Tapi nyatanya, masalah juga ikut menghadangnya. Meski begitu, Hotman Paris nampaknya menghadapi masalah tersebut dengan begitu santai. Hotman Paris kini memang tengah berada di Singapura untuk menjalani pekerjaannya sebagai pengacara hingga menjalani medical check-up untuk kesehatannya. Tak hanya itu, Hotman juga membagikan kabar terbarunya di mana dirinya baru saja membeli mobil supercar mewah dengan harga belasan miliar rupiah sebagai tanda bukti kesuksesannya. Lantas seperti apa reaksi Hotman melihat kehebohan aksi seterunya pengacara Rasman Arif Nasution yang datang ke kedai kopi Joni kemarin untuk menggelar preskon hingga terjadinya adu argumen lantaran Rasman dilarang menggelar acara di kedai kopi Joni. Seperti apa pula Rasman yang justru menganggap dirinya telah meng-KO Hotman Paris lantaran berhasil preskon di sarang Hotman Paris, yakni kedai kopi Joni. Jadi, kalian harus tahu bahwa hari ini terbukti sudah Rasman datang ke sarangnya Hotman Paris. Mereka mencoba menghalangi saya, mundur teratur. Kopi Joni sampai tutup dan hasilnya kecewa berat. Bahkan ngomong dari Singapura ditolak. Bisa seleksi apa? Kita masuk semua ke sana. Mana dia jago kandang itu? Coba dia datang kemari. Nah, misalnya nih, saya preskon, ya kan? Nah, dia preskon ini, coba, aku mau lihat. Pasti saya datangi dia. Bukan mau ribut, datang saya bukan mau ribut sama dia kemarin. Perkara dia nggak senang saya datang, dia bisa ribut, siapa sih layani? Jangan tanya saya tentang kopi Joni karena saya tidak. Saya sekarang lagi di Singapura. Oke. Saya lagi di Singapura, yang di kopi Joni itu kan pertengkaran antara dia sama Denis, dan kopi Joni itu bukan milik saya. Jadi
Saya di situ hanya sering membantu masyarakat. Jadi jangan tanya ke saya soal Kopi Joni kejadian kemarin, karena saya ada di Singapura lagi menikmati hidup kesuksesan saya, lagi pesan Lamborghini yang ketiga harganya 17 miliar. Asman sendiri nggak, katanya udah mau kalah katanya Bang Hotman, gimana nih Bang? Iya deh. Kalian kayak anak, itu pertanyaan anak kecil deh. Nggak usah saya jawab deh. Ya. Kalau dia tahu 18 lantai gedung saya di SCBD, dia akan bisa pingsan dia. Betul. Ya nggak usah saya jawab deh. Ya. Betul. Nggak usah saya jawab deh. Mana ada pengacara menjawab adu-adu begitu. Udah tahu berlian di tangan gue itu adanya 10 karat ke atas. Udahlah. Kasihan mereka kayak anak-anak semuanya itu. Di sisi lain, Hotman Paris rupanya telah mengecek tentang kabar Rasman yang mengaku sudah melaporkan dirinya, namun ternyata tidak ada satupun laporan yang masuk. Bahkan yang mengejutkan, Hotman Paris justru mengaku bahwa dalam minggu ini Rasman justru yang akan dipanggil oleh Mabes Polri terkait kasus penghinaan. Lantas seperti apa pula perkembangan dari kasus Iklim Hakim menurut Rasman Arif Nasution? Di belakang mereka itu, ya, salah satu adalah Rasman yang juga mantan narapidana. Satu lagi yang entah apa dia ikut atau tidak di forum intelektual saya nggak tahu, yaitu Anders Gemorang yang juga mantan narapidana yang divonis Mahkamah Agung 8 bulan penjara karena ijazah palsu. Ya. Ya, mereka mengatakan bahwa dansa-dansa itu pornografi. Sampai sekarang mereka nggak bisa apa-apa. Ya. Bahkan dalam waktu dekat laporan polisi yang saya buat mulai minggu ini akan mulai ada yang diperiksa, saksi-saksi sudah di BAP. Sementara mengenai apakah ada pelecehan seksual atau tidak, sampai sekarang mereka tidak berani mengajukan laporan polisi. Ya, karena memang tidak ada buktinya. Dalam minggu ini akan ada mulai dipanggil orang yang memfitnah saya yang dianggap pelecehan seksual. Mabes Polri akan mulai memanggil, pemeriksaan saksi sudah mulai. Rasakanlah mulai bahwa kau memfitnah orang. Kalau benar mereka ada bukti, sampai hari ini mereka tidak mengajukan laporan polisi kepada saya karena pasti ditolak karena memang tidak ada buktinya. Sementara laporan saya sudah berjalan. Sebagai seorang lawyer profesional, saya sudah berhasil membawa persoalan ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya sudah berhasil juga berkomunikasi dengan pihak Komisi Perlindungan Perempuan. Ini tadi pagi ya, today ya. Saya kirim ini, ada kesana wartawan, ada demo, dibalas. Selamat siang Kak, dia panggil saya kakak ya. Terima kasih untuk informasinya. Apakah kami sudah bisa terhubung dengan korban Putri Iklima? Jika sudah, mohon diinfokan nomor telepon korban yang bisa kami hubungi ya. Terima kasih. Sudah ada. Dari LPSK sudah ada. Ada suratnya, nanti kalian foto. LPSK bahkan resmi mengirim surat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semua sudah direspon. Nggak bisa lagi nih orang hindar gitu. Tinggal bagaimana penyelesaian dengan Kim, itu kita cari solusinya. Saya mau melepas Kim pun udah enak. Kini Hotman sedang di Singapura. Seperti apa ia menanggapi aksi demo yang menyasarnya yang dilakukan di depan kantor Komnas Perempuan hingga di Kejaksaan Tinggi dengan maksud ingin melaporkan Hotman Paris atas dugaan konten asusila. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kini seolah mendapat serangan bertubi-tubi oleh sejumlah pihak. Seperti kemarin, Hotman Paris justru didemo oleh Forum Batak Intelektual atau FBI, di mana aksi demo itu digelar di depan kantor Komnas Perempuan hingga di Kejaksaan Tinggi. Aksi demo tersebut ternyata mendapat dukungan penuh sang seteru Rasman Arif Nasution. Lantas, apa maksud kedatangan FBI di Komnas Perempuan dan Kejati? Benarkah mereka ingin mengusir Hotman Paris dari Indonesia lantaran Hotman diduga melanggar norma dan etika bangsa Indonesia? Dan seolah tidak mau pusing, Hotman justru menjawab semua tudingan terhadap dirinya dengan santai. Ia pun justru kembali mengunggah momen saat berdansa dengan asisten pribadi atau asprinya. Itu yang kami desak. Kami datang kemari. Jangan salahkan kami rakyat Indonesia. Teman-teman, yang 6 mau delegasi silakan ke depan. Tujuan kami tidak main-main dalam memberantas aksi pornografi di akun Hotman Paris Official. Kami minta semua akunnya di take down. Kami mengharapkan kalau masih berbuat seperti ini tiap hari, kami minta pada yang berkompeten usir Hotman Paris dari Indonesia. Karena dia sudah melanggar etika dan norma bangsa Indonesia. Demo Forum Batak yang itu loh yang mengatakan ikan mujahir itu hama ya. Itu yang demo saya dengar adalah Forum Batak Intelektual yang mengatakan ikan mujahir itu adalah hama. Karena memang kayaknya sih otak mereka perlu diisi dengan ikan mujahir agar bisa diluruskan otaknya sehingga tidak mengatakan dansa-dansa di Holy Wing itu sebagai pornografi. Ya, itu karena mereka perlu makan proteinnya ikan mujahir sehingga otaknya bisa diluruskan. Karena tidak ada di dunia ini dansa-dansa pornografi kecuali karena iri dan nggak tahan lihat kesuksesanku. Saya apresiasi demo yang dilakukan oleh Forum Batak Intelektual. Dan di situ kelihatan memang pimpinannya bertanggung jawab. Lantas seperti apa pula tanggapan Hotman Paris atas banyaknya serangan yang datang padanya? Benarkah Hotman merasa tidak level dan menganggap enteng atas serangan dari banyak pihak hingga Hotman justru malah akan merekrut Eli dan Neti yang berdemo di Komnas Perempuan sebagai asisten pribadinya? Gua tantangin mereka. Mereka itu kurang banyak musuh saya. Kalau cuma segitu mah ini enteng. Saya udah terbiasa pernah melawan sampai 80 pengacara dunia. Itu badannya aja itu besar-besar, otaknya di mana mengatakan bahwa itu pornografi ini. Kalau mau jadi musuh gua jangan 50 dong, kurang 1000 baru agak imbang. Ya, nih. Hei kau Forum Batak Intelektual, isi otak lu dengan ikan mujahir agar bisa mengetahui mana pornografi atau tidak. Ibu Neti siapa itu namanya itu kan nggak pernah ada yang kenal. Dengan sekarang dia ikut-ikutan begitu kan jadi masuk TV kan, ya lumayan lah jadi masuk TV. Tidak ada namanya berdansa-dansa itu adalah pornografi. Semua orang yang hukum atau bukan hukum mengetawain kamu, ya. Kalau memang pengen masuk TV ya ikut jadi asisten gua aja. Selain Hotman, sang rival Rasman pun juga punya banyak masalah yang menghadang. Lantas, seperti apa Rasman yang menantang para lawan-lawannya seperti Hotman Paris, Uya Kuya, Dennis Karyesta, Richard Lee hingga Farhad Abbas untuk berbaris menghadapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semenjak mencuatnya kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain, polemik antara Rasman Arif Nasution yang tak lain kuasa hukum Medina dengan Dennis Karyesta dan Uya Kuya semakin memanas. Bagaimana tidak, di tengah kisru masalah tersebut, Rasman mengaku tidak terima karena disebut botak bau. Rasman pun juga merasa tersinggung lantaran adanya sindiran yang menohok di mana ia dicurigai bahwa jaket yang dikenakan adalah KW atau palsu yang mempunyai harga Rp135.000. Mengaku sakit hati, seperti apa pula Rasman di depan awak media yang justru membuka fakta tentang barang-barang branded miliknya yang berasal dari brand ternama luar negeri seperti sepatu yang ia pakai, koleksi cincin mahal, hingga puluhan jam tangan. Uya yang salah satu unsur membuat laporan saya itu adalah pernyataan dia di podcast dia mengatakan saya terkenal karena acara dia. Wah, itu salah besar. Saya sudah punya data. Saya mulai terkenal jadi pengacara 2014. Terus kata-kata dia, ini namanya malak santun, ini namanya malak etika. Wah, beres kau. Nanti berubah rambut kau tuh sampai dalam. Kalau udah ditahan, apa masih sempat ngecat rambut? Supaya warna-warni. Nanti paduan suara bisa nggak di dalam? Kan nanti kelihatan tuh siapa-siapa yang terlibat di situ kan. Saya kejar nih. Kalau anaknya terlibat di situ, saya tengok atau siapa stafnya mengolok-olok, botak bau. Kan saya bilang, sebut nama saya, Rasman botak bau. Dia nggak sebut Rasman botak bau, tapi kan ada rangkaiannya bos. Dah apa? Baju saya, jaket LV saya dibilang 135.000. Saya belum pernah belanja Shopee. Itu menghina saya. Sepatu saya ini Burberry. Tanya ke sana. Kalau ini palsu Burberry ini, saya gugat besok itu. 10 miliar toko Burberry. Di PI ini kan. Ini juga. Jadi saya sakit hati terus. Dibuat cincin saya ganti-ganti lagi. Cincin saya itu ada 4 pasang bos. Jam tangan saya 20 pasang. Apa masalah kalau saya mau pakai? Mau asli, mau palsu. Saya mana nanya-nanya. Ini kan barang ini kan ada 2 ya. Satu dibantu kawan tanpa ada urusan gratifikasi di situ. Saya bukan pejabat publik, saya profesional. Saya udah DPRD dulu, nggak minat lagi mau macam-macam. Hadiah ulang tahun dikasih orang kayak Richard. Ngasih misalnya sepatu LV. Tanya dia, palsu apa asli itu? Iya dong. Makanya heran saya gitu. Yang justru saya bertanya sama Dennis kemarin, baju kamu ini terus ya saya bilang. Saya nggak pernah menyerang pribadi, nggak apa yang saya serang. Saya menyampaikan apa yang fakta, bukan body shaming itu. Itulah pengakuan Rasman, di mana baju dan outfit yang ia pakai bukanlah sembarangan, di mana benar-benar asli dari brand ternama. Selain masalah sakit hati soal diduga menggunakan jaket dan baju palsu, Rasman dengan tegas juga menentang semua seterunya yang dianggap telah merendahkan martabat seorang lawyer seperti Hotman Paris, Uya Kuya, Dennis Karyesta, Dr. Richard Lee, hingga Farhad Abbas untuk berbaris menghadapinya. Saya sudah bilang sama kalian, Hotman, Uya Kuya, Richard, Dennis, Farhad, baris kalian di depan saya sendiri. Nggak takut saya. Walaupun besok itu, ya, besok pengacara senior mengundang saya. Mereka mau membantu saya
Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Richard Lee ini, apa yang dilakukan oleh Uya Kuya ini, apa yang dilakukan oleh Dennis Chariesta ini sangat merendahkan harkat martabat lawyer. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.